Kami lanjutkan Kompas Siang dengan informasi tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan juga Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok menangkap puluhan preman di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penangkapan ini dilakukan setelah pengemudi truk kontainer mengadukan soal pungutan liar ke Presiden. Sedikitnya 49 preman ditangkap oleh tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok di berbagai titik di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berbagai barang bukti disita polisi mulai dari uang hingga alat komunikasi. Penangkapan ini saudara berawal dari Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah pengemudi truk yang mengeluhkan adanya praktik premanisme di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya para sopir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengeluhkan soal premanisme dan pungutan liar atau pungli yang kerap terjadi kepada Presiden Joko Widodo. Para pengemudi kontainer mengungkapkan kerap menjadi sasaran premanisme. Tidak hanya premanisme, sopir kontainer juga bercerita soal banyaknya pungutan liar di sejumlah depo pelabuhan. Sopir kontainer dimintai uang tambahan agar laporan mereka segera diproses. Menanggapi hal ini, Presiden langsung menghubungi Kapolri. Harus ada uang tip, dia bilang pulih ya. Atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, ada 20.000 Pak. Itu kalau nggak dikasih, masih dikerjakan. Cuma diperlambat. Alasannya dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitu lah. Coba mereka itu nggak mau ngomong Pak. Jadi begitu punglinya Pak di dalam depo itu Pak. Tapi saya nggak perintah langsung, perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas. Dan bisa diselesaikan di lapangan, nanti akan saya ikuti ini, proses ini. Nah kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, udah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di ini, di status di media sosial. Yang saya lihat keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fajri Satrio di Mapolres Jakarta Utara yang baru beberapa saat lalu menggelar konferensi pers terkait hal ini. Selamat siang Fajri. Penangkapan terkait pungli ini kan baru dilakukan setelah ada respons dari Presiden. Apakah praktik premanisme ini sebelumnya sudah terdeteksi oleh aparat keamanan setempat? Kenapa baru sekarang bisa terungkap? Selamat siang, Medop dan juga saudara. Dari pernyataan pihak kepolisian pada waktu rilis baru saja tadi siang menyatakan bahwa pihak kepolisian sebenarnya sudah menangkap beberapa preman-preman yang memang suka meminta pungli di beberapa supir truk kontainer di kawasan Tanjung Priok, yaitu di beberapa jalan. Namun hal yang berbeda ketika curhatan dari sopir kontainer ini memang 49 orang tersangka yang diamankan oleh pihak kepolisian ini merupakan kebanyakan mereka adalah para karyawan di PT-PT tersebut, sehingga memang pihak kepolisian memang harus menunggu laporan terlebih dahulu. Nah, 49 orang yang telah diamankan ini, Maidop, untuk 42 orang sendiri ditangkap oleh Polres Jakarta Utara dan 7 orang oleh Polres Metro Tanjung Priok KP3. Nah, untuk dari pungli sendiri yaitu sebesar 2.000, 5.000, 10.000 hingga 20.000. Nah, untuk di salah satu PT yaitu di Fortune di pos 1 sendiri, sopir harus membayar 2.000, di pos 2 harus membayar 2.000, di pos 3 harus membayar 2.000 dan hingga di pos 4 yang terakhir dan di pos 5 itu harus membayar 2.000 hingga 5.000 hingga total 13.000. Dan tentunya untuk lebih jelasnya bagaimana modus dari para 49 tersangka tersebut, Medop, kami sudah bersama dengan Kapolres Jakarta Utara, Kombes Guru Arif Darmawan. Kita tanyakan langsung, 49 sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Bapak. Dan sebenarnya modus mereka seperti apa dan apakah ini pihak kepolisian baru menangkapnya, apakah memang ini juga menjadi kendala pihak kepolisian sehingga baru bisa mengungkapkan dari beberapa pungli yang berada di beberapa PT yang kemarin dikeluhkan oleh para supir truk kontainer ini, Pak. Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa modus operandi mereka adalah pada saat mereka masuk, apabila tidak membayar, mereka akan dipersulit dan diperlambat. Dan tentu saja hal ini akan menyebabkan kemacetan serta membutuhkan waktu yang lama. Dengan dia
membayar ke sejumlah pos dengan jumlah bervariasi antara 2.000 sampai dengan 5.000 tersebut. Nah, mereka akan dilayani dengan cepat. Kami tidak mengalami kendala karena selama ini kami sudah melakukan kegiatan rutin untuk menanggulangi masalah preman ini di sepanjang jalan. Itu sudah kita lakukan rutin. Beberapa bulan terakhir ini juga kita sudah melakukan penangkapan terhadap preman-preman, pemalak dan sebagainya, dan kita lakukan proses hukum. Namun mengapa baru kali ini bisa terungkap 49 pungli yang berada di beberapa PT yang tadi sudah dirilis oleh pihak kepolisian, Pak? Jadi ini mereka itu adalah karyawan dari perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah kita amankan, ada di 2 perusahaan, yaitu perusahaan Dwipa Karisma Mitra, kemudian satunya lagi adalah perusahaan Greeting Fortune Container. Nah, mereka ini semuanya ada 42 orang ini. Ulangi, ada 28 orang ini mereka adalah karyawan dari perusahaan tersebut. Seperti saya sampaikan dari awal bahwa apabila tidak membayar, mereka akan tidak dilayani, dan kalau misalkan dilayani pun mereka akan diperlambat. Demikian. Nah, untuk tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian, Pak, setelah menangkap 49 orang yang sudah diamankan pihak kepolisian, 28 diantaranya merupakan karyawan. Apakah dari pihak kepolisian juga akan bekerja sama dengan PT tersebut, akan lebih mendalami dari pungli ini, Pak? Ya, jadi kami bekerja sama dengan satuan atas kami, yaitu di Polda, dalam hari ini Direktorat Kriminal Khusus maupun Direktorat Kriminal Umum, bersama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polres Metro Jakarta Utara ini bekerja sama untuk mengungkap apakah kejahatan ini terorganisir, kemudian juga akan kita ungkap semuanya. Pada prinsipnya seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa tidak boleh ada pungutan-pungutan liar yang akan memberatkan para pengemudi, yang dikhawatirkan nanti akan bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Dan kasus ini sudah terdengar oleh Pak Presiden, Pak, soal pungli ini. Tindak lanjut dari Bapak Kapolri sendiri, apa yang akan dilakukan dari jajaran pihak kepolisian? Kabarnya akan membentuk tim khusus untuk mengungkap pungli ini, Pak. Ya, kami selaku jajaran di Polres akan melaksanakan kegiatan tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan agar kegiatan-kegiatan pungli ini sudah tidak terjadi lagi di wilayah kami, khususnya di Jakarta Utara, termasuk juga di Pelabuhan Tanjung Priok. Akan terus kami ungkap siapa yang terlibat di dalamnya, akan kami lakukan kegiatan penegakan hukum. Tapi sejauh ini apakah sudah terendus kerjasama dari pihak-pihak PT tersendiri, Pak, dari 49 tersangka yang 28 diantaranya ini karyawan dari PT tersebut, Pak? Nah, ini dari tim gabungan, anggota kami masih bekerja di lapangan. Saat ini anggota-anggota kami, tim gabungan ini masih bekerja. Terima kasih, Pak Kapolres. Ya, Medop dan juga saudara, memang dari pihak kepolisian diperintahkan langsung oleh pihak Kapolda Metro Jaya untuk segera membentuk tim khusus untuk segera mengungkap dari kasus pungli ini, dan sudah dibentuk tim khusus tersebut dan tidak berhenti sampai 49 orang yang sudah ditangkap, dan nantinya pihak kepolisian akan bekerja sama kepada beberapa PT-PT tersebut yang 28 karyawannya sudah ditangkap pihak kepolisian. Medop. Semoga nanti bisa terungkap sehingga tidak ada kasus pungutan liar dan juga premanisme di kawasan Tanjung Priok seperti yang dikeluhkan oleh para supir kontainer. Terima kasih laporan Anda, Fajri Satrio, melaporkan langsung dari Jakarta Utara.